Biografi Kiai Haji Masum bin Ali, pengarang Tasrifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe dan komentarnya. Semoga yang like, share, subscribe dan komentar diberikan rezeki banyak dan bisa naik haji Makkah Madinah. Banyak orang yang tak mengenal ulama alim satu ini. Namun ketika kita menyebut Tasrifan, semua orang tahu kitab tersebut. Ya, beliau adalah pengarang kitab Al-Amsilah at-Tasrifiyah atau Tasrifan Jombang atau Tasrifan. Sebuah kitab saraf yang amat masyhur di Nusantara bahkan negara luar sekalipun. Nama lengkapnya, Muhammad Masum bin Ali bin Abdul Muhyi al-Maskumambani. Lahir di Maskumambang, Gresik, tepatnya di sebuah pondok yang didirikan sang kakek. Setelah belajar pada ayahnya, Masum muda pergi menuntut ilmu di pesantren Tebuireng, Jombang. Ia termasuk salah satu santri Hadratus Syekh Hashim Asy'ari generasi awal, di mana, saat itu, selain dituntut untuk belajar, para santri juga harus ikut berjuang melawan penjajah yang selalu mengganggu aktivitas mereka. Kedatangannya ke Tebuireng disusul oleh adik kandungnya, Atlan Ali, kelak atas inisiatif Hadratus Syekh, Kiai Atlan mendirikan Pondok Putri Wali Songo di pusat desa Cukir. Bertahun-tahun lamanya beliau khidmah, mengabdi di Tebuireng. Kepintarannya dalam segala ilmu, terutama bidang hisab, falak, sorof dan gramatika Arab, membuat Hadratus Syekh kagum. Sehingga Kiai Masum dinikahkan oleh Nyai Khairiyah yang tak lain adalah putri Hadratus Syekh sendiri. Sebelak adalah sebuah nama dusun di desa Kuaron sekitar 300 meter sebelah barat Tebuireng. Penduduk Sebelak kala itu masih banyak yang melakukan kemungkaran. Seperti halnya warga Tebuireng sebelum kedatangan Hadratus Syekh. Melihat kondisi demikian, Kiai Masum terasa terpanggil. Hatinya terketuk untuk menyadarkan masyarakat setempat dan mengenalkan Islam secara perlahan. Pada tahun 1913, ketika usianya baru 26 tahun, beliau mendirikan pondok dan masjid di desa Sebelak. Awalnya hanya sebuah rumah sederhana yang terbuat dari bambu. Seiring berjalannya waktu, pondok tersebut telah berkembang pesat. Meski sudah berhasil mendirikan pondok, beliau tetap istiqomah mengajar di Madrasah Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng membantu Hadratus Syekh mendidik santri. Sebagai kiai yang berilmu tinggi, Kiai Masum bukan berarti harus meninggalkan pergaulnya bersama masyarakat awam. Beliau dikenal sebagai kiai yang akrab dengan kalangan bawah. Bahkan saking akrabnya, banyak di antara mereka yang tak mengetahui kalau sebetulnya beliau adalah ulama besar. Beliau juga dikenal sufi. Untuk menghindari sombong di hadapan manusia, menjelang wafat, beliau membakar fotonya. Padahal itu adalah satu-satunya foto yang beliau miliki. Hal ini tak lain karena beliau takut kalau dirinya diketahui oleh banyak orang, yang nantinya akan menimbulkan penyakit hati. Jumlah karyanya tak sebanyak Hadratus Syekh yang mencapai belasan kitab. Tetapi hampir seluruh kitab Kiai Masum terbilang sangat monumental. Bahkan, banyak orang yang lebih mengenal karangannya dibanding si pengarangnya itu sendiri. Terhitung ada 4 kitab karya beliau. 1. Al-Amsilah at-Tasrifiyah. Kitab ini menerangkan ilmu saraf. Karena saking masyhurnya, kitab ini mempunyai julukan Tasrifan Jombang. 2. Fath al-Qadir. Konon, kitab ini adalah kitab pertama di Nusantara yang menerangkan ukuran Arab dalam bahasa Indonesia. 3. Ad-Durus al-Falakiyah. Meskipun banyak orang yang beranggapan bahwa ilmu falak itu rumit, tetapi bagi orang yang mempelajari kitab ini akan berkesan mudah. 4. Badiah al-Mitsal. Kitab ini juga menerangkan ilmu falak. Selain 4 kitab di atas, Kiai Masum masih mempunyai karyanya yang lain. Tetapi belum sempat disusun hingga akhir hayatnya.
Berdasarkan uraian di atas, Kiai Masum Ali adalah terkenal sebagai santri yang produktif. Sama halnya dengan gurunya, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ia meneladani betul kiprah gurunya dalam mengapresiasikan sebuah ilmu. Salah satu karya monumental beliau adalah Amsilatu al-Tasrifiyah. Kitab ini membahas seputar metode cepat dalam mempelajari ilmu saraf. Berbagai pondok pesantren telah banyak yang mengkajinya. Ini menjadi bukti bahwa keilmuan Kiai Masum Ali diterima di halayak umum. Di sisi lain, beliau juga menekuni ilmu falak. Mempelajari ilmu ini tentunya harus memahami matematika dengan bagus. Hal ini menjadi bukti bahwa Kiai Masum Ali adalah tokoh yang menimba berbagai ilmu, yakni memadukan antara ilmu umum dengan agama. Keduanya sama-sama dicari dan tidak memilih salah satu dari kedua ilmu tersebut. Tentu, kita selaku santri harus meneladani perhatian beliau terhadap ilmu pengetahuan. Apalagi pada zaman sekarang ilmu agama dapat hilang apabila tidak diimbangkan dengan ilmu pengetahuan. Teknologi semakin canggih, zaman serba modern, sehingga menuntut perbuatan manusia tak beraturan. Bagi yang agamanya kuat tidak akan termakan arus perkembangan. Menjadi tokoh yang produktif adalah ciri orang Islam yang pekerja keras. Ia berpikir lalu mengapresiasikan dalam bentuk tindakan. Sebenarnya ini sindiran keras bagi umat muslim yang lemah dan malas. Kemalasan akan mendatangkan musibah. Islam menghendaki umatnya kuat, terutama soal ilmu pengetahuan. Kekuatan adalah awal kebangkitan. Dan dengan ilmu pengetahuan kita dapat menumpas kejahilian. Pada tanggal 24 Ramadan 1351 atau tanggal 8 Januari tahun 1933, Kiai Masum wafat sebab penyakit paru-paru yang dideritanya. Usianya kurang lebih 46 tahun. Kewafatan beliau membawa musibah besar, terutama bagi santri Tebu Ireng. Karena beliaulah satu-satunya kiai yang menjadi rujukan utama dalam segala bidang keilmuan setelah Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Semoga segala perjuangan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang beliau tinggalkan semoga bermanfaat tiada henti, hingga menjadikannya amal jariyah nan abadi. Amin. Sekian, semoga bermanfaat dan untuk beliau Kiai Haji Masum bin Ali Lahu Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.